Alat kamera thermal, di mana alat ini adalah sebuah kamera infrared yang dimana fungsinya untuk mendeteksi terjadinya konslet atau shot pada sebuah mainboard, baik itu shot yang kecil atau shot yang terutama tentunya untuk shot yang kecil, karena kalau untuk shot besar bisa kita lakukan dengan pendeteksian dengan mungkin sedikit meraba atau mungkin dengan menggunakan pengasapan rosin. Ya, di sini produk ini dari Kianli. Bisa kita saksikan di sini. Nah, di sini sudah terhubung, sudah siap untuk kita operasionalkan. Di sini ada tombol yang dimana adalah untuk menghidupkan kamera ini sampai lampu menyala. Kemudian kita buka aplikasi. Jika aplikasinya di sini belum punya, kalian nanti bisa download dari kianlispace.com, ya, dimana semacam software asisten untuk mengoperasionalkan produk-produk dari Kianli. Ya, nanti bisa kalian download langsung dari website resminya. Kita klik, kita buka. Nah, kemudian diminta untuk login. Bila belum mempunyai login, silahkan silahkan buat akun dulu sehingga nanti kalian bisa login. Nah, nanti kemudian setelah aplikasi ini terbuka dan masuk ke dalam softwarenya, kemudian pilih di sini adalah pada tab thermal image. Kita klik di sini. Nah, kemudian ada 3 pilihan, ya, Supercam X sama Supercam dan PCB. Berhubung ini adalah yang Supercam X, ya, bisa kita langsung klik open the software. Nah, dari posisi software ini, ya, di sini adalah gambar yang akan ditampilkan dari penangkapan kamera infrared. Nah, kemudian di sini adalah hanya fitur-fitur untuk mode tampilannya yang kalian suka mau seperti apa. Nah, kemudian di sini adalah untuk memfokuskan, ya. Di sini ada semacam bisa kita atur penampilannya. Nah, kebetulan sekali di sini kita akan membuat sebuah contoh di mana iPhone ini ada mainboard iPhone. Kerusakan adalah konslet shot atau konslet kecil. Apa itu konslet kecil? Di mana konslet itu hanya ampermeter, hanya menampilkan sekitar antara 0,1 0,2, ya. Ini yang akan terjadi jarum naik. Nah, ini menimbulkan baterai itu akan cepat boros, ya. Di saat bisa dipakai hidup sih hidup, tapi menimbulkan baterai itu boros. Apalagi posisi sampai shot besar. Kalau shot besar 0,4 0,6, ya. 0,2 0,4 ini adalah 0,2 ampere, ya. Sehingga pembacaannya kalau dalam dihitung ke miliampere itu sekitar 200 miliampere. Nah, ada shot sebelum power on dan ada shot sesudah power on. Oke, nanti itu akan dibahas lebih lanjut tentunya, apa itu sebelum power on dan sesudah power on, ya. Nah, kemudian di sini tampilannya di layar, tampilan di layar ini masih belum teraliri oleh tegangan karena ini masih off, ya. Apa yang terjadi, ya, nanti bisa kalian lihat.
Jika kita tekan power on dalam artian bahwa tegangan dari power supply teralirkan ke mainboard ini, ya. Oke, kita coba sekarang. Kita tekan, dia ternyata otomatis sebelum kita tekan switch on off-nya, handphone itu sudah menunjukkan jarum naik di sekitar 0,1. Ya. Sebentar, ini koneksi saya, koneksi internetnya terputus. Nah, ini udah konek lagi. Jadi muter-muter. Nah, ini sekitar, bisa kita saksikan di sini naik secara otomatis di sekitar 100 mA. Apa yang terjadi? Ternyata kita mendeteksi sebuah panas di sini. Ya, otomatis karena kita bikin di sini high temperature tracing, dia otomatis mendetek mana yang terjadi panas. Nah, jika kita balik di sini, pasti akan panas di sekitar konektor baterai. Tapi kalau di saat kita balik posisinya, nah, bisa kawan-kawan saksikan di sini bahwa di sini terjadi panas di IC U2. Ini tidak bisa diraba dengan menggunakan yang sensitif pada bagian tubuh kita seperti pada jari atau pada ditempelkan ke pipi atau bahkan kadang dicium-cium, saking tidak terdeteksinya panas. Karena di sini 44, coba kita 44, nah, hampir-hampir tak terasa, ya, cuma hangat-hangat aja, ya, hangat-hangat susu. Nggak terasa. Ini pun kalau di rosin pun tidak akan mampu meleleh rosinnya. Makanya kita menggunakan kamera thermal di sini, ya, menggunakan kamera thermal. Dan apa yang terjadi di sini adalah switch on off belum kita tekan sudah menunjukkan angka di 100 miliampere. Apalagi nanti ya, akan kita tekan power on. Kalau coba langsung kita tekan power on, apa yang terjadi? Ampere naik. Ya, ini sih hidup sih hidup. Nah, tapi apa yang ditimbulkan adalah sebuah baterai akan terjadi boros. Oh, restart ini. Restart. Kalau kita lakukan, kita off kan 0, ya. Kita off kan 0, tapi saat kita tekan on, power on, dia dengan sendirinya jarum sudah menunjukkan naik. Coba kita tekan power switch on off-nya. Apakah iPhone ini bisa booting dengan normal? Oh, tidak. Ternyata tidak bisa booting dengan normal, hanya restart turun. Nah, kita langsung bisa melacak kerusakan di mana kenapa ini terjadi konslet, ya. Saat kita hubungkan kabel powernya, baru ditekan switch powernya di power max ini, ya, di power kita on kan, dia sudah konslet. Nah, konsletnya di sekitar IC U2 47,5 derajat Celcius. Nah, ini. Jadi kita ini akan
kamera thermal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam kita bekerja. Ya, walaupun mungkin secara manual kalau diraba satu-satu mana yang hangat, dicoba dites, setelah dites hasilnya seperti apa, coba lagi diukur sana, diukur sini. Nah, ini akan memakan waktu lama. Nah, kalau untuk mempercepat, kita tentunya akan membutuhkan sebuah alat bantu, yaitu kamera thermal. Ya. Ini adalah untuk mendeteksi panas yang terjadi di mainboard ini. Oke, kawan-kawan, nanti kita buatkan lagi video-video cara penggunaan alat-alat yang akan mempermudah dalam kita mengerjakan sebuah mainboard, ya, dan tentunya akan lebih detail lagi. Nanti kita dalam analisa yang tepat adalah menghasilkan sebuah eksekusi yang tepat pula, sehingga tidak raba-raba, tidak coba-coba, dan akhirnya mainboard wassalam, akhirnya jadi gak karu-karuan, ya. Oke, nanti salam sukses semuanya buat kawan-kawan. Sampai ketemu di video tutorial dan review berikutnya.